kenapa anak lo harus wafat lebih dulu dari lo. Itu memang ditujukan ke lo supaya lo mikir. Coach kasih solusi. Coach Rene. Dari. Wah, kemarin rame tuh kita ngomongin sukses. Banyak perdebatan juga. Menurut gue sukses tuh begini, menurut gue tuh sukses tuh begitu dan seterusnya. Tapi ternyata kemarin juga banyak yang kena juga tuh coach ya. Iya. Obrolan yang ya mungkin ada tantangan ya. Soal challenges, soal kesusahan. Gak nyangka kok gue harus ngelaluin kayak begini. Nah itu. Ternyata apa yang gue mau jadi leader. Gitu. Sekarang bebannya begini. Nah itu nih sesuai dengan beritanya. Ngomongin tantangan nih seru banget kita nih di episode kali ini. Verdi Sambo divonis mati 4 hari setelah ulang tahun ke-50. Nggak, lu ngetawain yang mana nih? Lu ngetawain Sambonya, ngetawain hakimnya. Kali itu sih gue gak berani. Gue ngetawain yang nulis berita. Hubungannya apa ya? Gue gak tahu deh jurnalis sekarang ya tanpa mengurangi rasa hormat. Lo kebayang gak sih kadang-kadang jurnalis sekarang tuh jadi cobaan buat kita, bener gak? Bener gak sih? Tantangan juga buat kita untuk baca berita. Kenapa ditulis begini gitu? Ya mungkin mau ngingetin bahwa ya padahal bentar lagi gue happy birthday gitu ya. Iya mungkin begitu kan bagi yang merayakannya kan. Habis itu ya taunya umurnya udah ditetapkan. Maksudnya tetapkan tuh di luar dari kuasa Allah gitu ya. Yang kita mungkin secara duniawinya hukuman mati besok ya. Nah itu maksudnya. Tapi terlepas dari nyampe apa enggaknya taunya udah mati duluan, itu kan udah kuasa Allah coach. Atau mungkin gak jadi, itu kuasa Allah juga. Cuma yang manusia bisa mengukurnya bahwa ini di sini. Dalam ya. Mikirinnya dalam juga ya. Gue gak sedalam itu sih. Gue cuma bilang ini jurnalis gak berguna. Terus kayak begitu. Itu kan. Nah ini juga ada lagi tuh. Tangisan ibunda Brigadir J usai Verdi Sambo divonis hukuman mati. Oh masih oke lah ya, masih relate ya. Betul itu. Masih relate ya. Cuma kadang gini nih, pernah berpikir gak sih coach, mereka ya, maksudnya di sini kita ambil pelajarannya teman-teman. Udahlah, maksudnya udah lewat lah kasus Verdi Sambo, kepolisian dan seterusnya oknum-oknum ini ya sudahlah, bukan itunya mau kita titik beratkan. Emang ada lagi? Ada yang Fortuner, terus ada yang ngancurin mobil ini. Tapi nggak tahu sih itu dia udah yang ditabrak sama Fortuner itu mobil siapa sih? Mobil beliau itu. Terus ada lagi yang sebelumnya yang mati jadi tersangka itu. Terus udah direvisi kan. Maksud gue oknumnya banyak ya. Menurut gue Allah lagi sayang banget sama kepolisian kita. Dibukakan sehingga untuk bisa peruang untuk tobat dan memperbaiki diri sih. Tapi oknum mulu kalau dikumpulin jadi mabes tuh. Gak berguna sama sekali dari. Loh, bukan. Maksud gue, lo bukan kan? Boleh dipotong yang ini ya? Bukan. Nggak dengerin dulu. Maksudnya mabes kan markas besar. Iya. Bukan mabes ada lanjutannya kan markas besar apa? Maksud gue oknum dikumpulin jadi markas besar. Dikumpulin. Pembicaraan kita adalah tentang cobaan, tantangan. Ini kan tantangan buat republik ini, bener gak sih? Nah, ya kan tantangan buat lo, buat gue, tantangan buat kepolisian, buat Pak Listio, betul ya? Oh iya, Masya Allah. Terutama maksud gue berat banget sih. Gue respect sih. Ya berusaha membersihkan institusi yang sekarang lagi sangat disorot, itu dahsyat banget. Ya insya Allah akan jadi karomah yang baik. Gitu. Ya amin. Pak Novel Baswedan juga. Iya. Ya kan beliau kan bantu Pak Listio kemarin kan pas mampir ke sini nih, Masya Allah ya. Maksudnya beliau banyak cerita tentang membantu Pak Listio dan lainnya melewati tantangan-tantangan yang hadir di muka bumi ini, terutama di Indonesia gitu ya. Nah itu spesifik soal Novel Baswedan. Kenapa? Kebayang gak sih kalau itu hidup lo di dekat rumah lo sendiri disiram men air keras. Maksud gue gini, lo mungkin gak sih saat itu merasa gue kan melakukan hal baik. Maaf ya kalau lo lagi ngelakuin hal katro, nggak usah diomongin. Gak usah diomongin ya. Emang lu bejat aja, emang you deserve it gitu ya. Ya, ini kan dia orang baik, memperjuangkan begitu banyak hal-hal yang baik, ngelawan yang gokil-gokil. Dan maaf, gue menggunakan bahasa ini, maaf sekali, supaya buat refleksi kita. Allah membiarkan dia melalui itu. Dan ini menariknya, tau nggak? Gue tanyakan pertanyaan itu ke Pak Novel. Kan gue pernah diundang ke podcast dia juga kan? Iya. Tahu gak jawaban dia? Apa? Ini salah satu keberuntungan yang Allah berikan ke saya. Masya Allah. Sehingga saya hanya diizinkan melihat hal-hal yang saya perlu lihat. Dari maksud gue gini, gue tuh gini, ternyata apanya tuh bisa sama. Oke. Lo disiram air keras, Pak Novel Baswedan.
lo ditabrak, lo ngebayang gak sih anak yang ibu atau bapak yang anaknya ditabrak gitu ya. Tahu. Beratnya kayak gimana? Terus jadikan tersangka lagi. Iya kan? Iya. Beratnya kayak gimana? Ya. Terus begitu banyak hal yang terjadi yang lo nggak ngerti kenapa ini mesti terjadi di lo. Kayak kan ada orang yang ya kayak lo makan makan dessert kebanyakan terus akhirnya lo jadi gembul gitu ya. Itu bego lo gitu kan. Ini kan lo nggak melakukan apapun sebatas yang lo tahu sehingga kejadian itu terjadi pada lo. Paham gak sih? Tantangan yang gue maksudkan begini, ketidakpastian yang kita mau bahas di sini bukan yang lo bisa antisipasi lo, yang di luar antisipasi lo dan itu terjadi di lo sehingga muncul walaupun mungkin cuma terbesit. Kenapa sih ini kejadian di gue? Kita mau bahas yang itu ya, Dar ya. Dan itu juga berasa loh. Ya ini gue bukan orang yang berpolitik teman-teman nih. Maksudnya nggak ngurusin begituan. Tapi gara-gara itu gue jadi kepikiran nih. Maksudnya kayak kemarin kan berita Pak Anies tuh rame banget tuh. Ya kan? Beliau harus menjalankan tantangan yang tiba-tiba dibilang begini lah, dibilang begitulah. Utang puluhan miliar lah. Oh, semua jenis. Gue kebetulan kenal sama beliau. Semua jenis fitnah yang bisa dilontarkan itu dia udah rasain. Iya makanya. Dan, iya kan? Dia orang yang maksud gue gini. Tahu gak jawaban ke gue? Kan gue pernah ngobrol ya. Mas gak terganggu gini lah. Mas, kalau kamu yakin kamu gak melakukan itu, ya itu cuma perkataan dia. Ya udah relax aja. Justru kalau yang dikatakan itu benar, saya jadi sangat khawatir. Aneh ya. Jadi kalau kita kan sekarang masih sibuk gimana kita dipersepsikan. Dia udah melampaui itu. Dia udah meyakini bahwa nggak mungkin lo berusaha melakukan satu hal tanpa ditentang. Ya sama kayak lo lah. Ya kan berapa banyak sih kalau lo lihat komentar, kenapa sih Dery suka motong? Ya, kenapa kok Dery begini, Dery begitu, Dery begini? Lo nggak ngelihat kalau gini, kalau lo perhatiin satu persatu komentar itu, terus lo internalisasi diri, kenapa ya? Si Joko atau si John ini ngomentarin gue kayak begini. Emang dia kenal gue gak sih? Kenapa kok dia bilang gue setega ini? Emang dia tahu hidup gue? Akhirnya gak bergerak kan? Enggak ada kasih solusi, gak ada Dery di sini, Aldan di situ, Rene di sini, gak ada. Gini semua kita stop aja. Kenapa? Karena lo gak mau lagi dikomentarin. Artinya gimana? Gimana caranya kita bisa melewati tantangan? Jujur, komen-komen hate dan seterusnya itu kan pasti kan oke lah buat sebagian orang. Mungkin gue pribadi gitu, gue gak munafik, gue bilang itu adalah tantangan gitu ya. Tapi kan ada yang menyikapinya oke kayak gue coach. Mungkin elemen-elemennya yang pertama adalah gue udah lewatin masa itu. Dulu waktu gue gantiin Melanie Ricardo coach di Trax FM siaran pagi, 3 bulan gue dibilang gak lucu, penggantian gak ada gunanya loh. Ngapain Trax FM ngambil penyiar ini 3 bulan dikomparasi sama Melanie Ricardo. Baik sama Mel. Iya kan abis itu oke lanjutin aja. Emang dia lucu sih kan? Beban kan? Gak bantu sama sekali. Lo bantuin gue dong. Gak bantu sama sekali. Tapi maksudnya kalau kita lihat dari sini kan lo selesai hidup lo sih. Kalau lo merhatiin itu semua, akhirnya gue ya udah. Yang bikin lo kemudian jadi terpacu untuk udahlah jalan aja gitu. Ya karena kalau gue mentingin hidup orang-orang ini gitu ya, itu kan menurut dia sesimpel subjektivitas dia gitu loh. Betul. Nah artinya ketika gue coba mikirin ini, jangan-jangan yang memikir objektif lebih besar dan lebih banyak. Tahu. Dan mereka nggak ngomong. Itu poinnya. Nah cuma kan ada juga orang yang kayak gini deh, gue sama Renat. Kadang Renat kan baru ya muncul ke permukaan. Kalau gue kan dari tahun 2005 coach. Jadi dulu iya dari 2005 begitu penyerangan terjadi, nusuk ke kalbu. Malaman gak bisa tidur ya kan? 3 bulan. Padahal Melaninya udah ikhlas. Lu ya kan gitu kan. Gue pernah. Tapi gantiin gue ya. Tapi gak segampang itu mungkin buat yang lain deh. Gue pernah walaupun ya itu sih dia dihujat sama Twitter tuh gue juga ngerasain. Kayaknya lo masih inget ya. Tahu lah gue. Kawan-kawan sendiri. Kalau orang lain sih nggak apa-apa. Ini kawan-kawan sendiri gitu ya. Nah itu kan poinnya. Tapi bagaimana ceritanya ketika yang sampai detik ini pun tadi di ruangan gue tuh Renat tuh bilang kayak gila lo kuat ya Der ya. Iya kan? Karena gue baru. Nah kan nggak semua orang punya angle yang sama coach. Artinya ini tantangan nih. Ini gue suka banget gambar lo yang ini coach. Ya kan tantangan gini. Ya kan mungkin contoh ya. Bikin lo jadi banting setir gitu. Kan? Ini kan ada yang belok ke sini, ada yang belok ke sini, ya kan? Mungkin gue udah coba
nice try lah ya untuk lewatin ini semua sampai sana gitu ya. Tapi kan ada kalanya belum nyampe lurus, gue kiri aja kali, udah kali ya. Atau stop. Kalau perlu mundur. Kita mundur aja lebih aman. Kalau mundur aja, Bo. Masuk ke gua ya biar gak ada yang ngeliat gitu. Gak maju-maju tuh orangnya. Gimana tuh Coach? Kan gini ya. Angle sih ya. Nomor 1 viewpoint. Tapi viewpoint itu kan juga terbentuk dari proses. Kan gini. Lo yang tahun 2005 nggak mungkin bisa ngebayangin menghadapi apa yang lo tahun 2023 hadapin, bener gak sih? Oh iya beda. Gila gak? Iya. Jadi artinya apa? Percayalah atas apapun yang terjadi saat ini, itu untuk sesuatu yang baik, ataupun lo lagi dipersiapkan lebih baik. Paham ya? Okay. Jadi lo nggak serta-merta ngelihat kenapa dunia ini nggak hanya berputar di lo. Kenapa ini terjadi di lo? Karena memang ini sudah waktunya terjadi di lo. Dan cara untuk bisa melalui itu adalah memproses, menginternalisasinya. Nggak, ini yang gue bisa lakukan nomor 1 ya, yang gue bisa sampaikan ke lo. 2 ekstrim ini mesti lo lawan. Oke. Ekstrim pertama putus asa, cuek. Iya mau gimana? Ya udah deh. Yaudah gue pulang aja deh. Yaudah gue gak usah bikin podcast ya. Kalau lo masih ngomong jahat gitu sama gue, podcastnya gue tutup ya. Kasih solusi diganti. Jadi apa? Gak ada solusi gitu, paham ya? Wah drop banget tuh program. Itu program gak laku, sumpah. Ngapain gue tonton? Apa yang gue ambil? Gak ada solusi. Itu ingat ya. Ekstrim 1 tuh apa? Putus asa. Ya, putus asa. Ekstrim 1 lagi. Siapa yang ngomong? Gue punya temen ya. Kebetulan gue udah pernah undang, namanya Amin. Ya, dia bisa cari tahu lo ada di mana. Gue akan tunggu di depan rumah lo. Gue akan tahu dari jejak digital ini lo yang bikin, dan lo mesti tanggung jawab sama gue. Tapi ada yang 1.800 orang dari yang lakuin ini. Kita lakuin itu semua. Paham gak sih? Oke. Ngerti ya? Angle beda ya. Jadi 2 ekstrim ini yang lo harus lawan. Jadi apapun itu lo jangan putus asa ekstrim 1 atau ekstrim 2, semuanya mau lo lawan. Ya, jadi cerita anak muda yang tengah malam ngancurin mobil orang pakai airsoft gun sama samurai gitu, paham ya? Gue nonton videonya tuh. Iya kan, tolol banget ya. Apa yang dia dapat dari situ cuman malu kan sebenarnya. Oh iyalah. Kenapa? Karena itu yang paling berbahaya pada saat pemikiran kita dibentuk jadi zero sum game. Zero sum game tuh semua yang baik tuh gue, semua yang jahat tuh lo. Itu zero sum game. Atau sebaliknya, emang lo baik semuanya, gue jahat semuanya. Gitu, paham ya? Jadi nggak ada orang yang 100% jahat, sebagaimana nggak ada orang juga 100% baik. Ada orang punya perilaku buruk, dan saat itu lo lagi kena perilaku buruknya. Belum tentu orangnya sepenuhnya buruk. Minjemin utang 10 kali, tapi sekalinya nggak minjemin sekali, kita marah, dicap pelit. Paham ya? Jadi kita jangan mengenakan itu ke orang. Kalau orang berseloroh tentang satu hal tentang kita, ya tugas kita memunculkan sebanyak-banyaknya alasan, sebanyak-banyaknya excuse untuk membebaskan dia. Oh lagi marah. Lagi orang yang komentar ke lo nggak asik gitu, lagi ribut sama istrinya, dia cari pelampiasan, ya gue lah saat itu. Alhamdulillah, paham ya? Jadi kita punya cara untuk bersyukur, dan ketahui ya, itu satu viewpoint ya. Jangan ngambil yang di ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ambillah tengah. Ya wajar aja. Kalau lo marah, ya gue lagi marah, ya udah tidur aja dulu deh, tenangin diri dulu. Nggak usah berlebihan. Ya kenapa? Karena nggak ada progress there kalau nggak melalui ini. Bagaimana lo bisa berprogresi lo perhatiin gak sih? 2005 mulai cupu banget, terus mulai di depan publik nggak tahu mesti ngomong apa, dikasih mic yang ada lo pandang-pandangin doang, lo kayak di kayak dihipnotis sama mic-nya gitu ya. Terus belum lagi ada suara nyap-nyap produser. Ngaco lo gitu kan. Gimana sih lo gitu kan. Bisa siaran gak gitu. Itu yang ketiga Iksan Akbar tuh. Iya. Pernah gituin gue tuh. Sorry ya Til. Gue juga kenal tuh juga kenal tuh orang gak berguna sama sekali gitu ya. Gue lagi siaran digedor 2010 tuh. Dar. Siaran lo begitu amat. Lo tau ya. Sorry ya Til. Dia kan orangnya baik banget, lucu banget ya. Baik. Jadi Iksi baik. Si Iksi 1 tuh. Uh-uh. Jadi maksud gue gini, lo bayangin nggak?
apa yang udah lo lalui sekarang, lo lagi disiapkan untuk kasih solusi sekarang, untuk bikin kasih solusi sekarang. Apa yang lo lalui waktu itu lagi lo lagi dipersiapkan untuk membuat kasih solusi sekarang. Dan belum selesai, Der. Selama nafas masih Allah berikan kepada lo, ajal lo masih belum terjadi, lo tuh sekarang sebenarnya lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang kita belum ngebayang apa. Lo pernah ngebayang gak sih bikin podcast dulu? Oh enggak sih. Lo ngebayang gak sih ada 500.000 orang lebih sekarang subscribe ke sini? Masya Allah. Ya, ini bukan sebuah network radio, ya kan? Ini menggunakan platform yang namanya YouTube, tapi segitu banyak orang dan setiap pekan menantikan lo, setiap hari menantikan lo. Ngebayang gak sih? Masya Allah. Dan lo lagi dipersiapkan untuk apa? Wallahualam, kita nggak tahu. Tapi kalau lo stop sekarang, lo nggak bakal tahu. Makanya gue sebut progres tuh nggak bakal terjadi kalau nggak ada musibah. Tapi nggak cukup musibah aja. Dari musibah itu lo mesti dapetin hikmahnya. Hikmah tuh kita bedah satu-satu ya. Boleh. Musibah ya. Musibah itu 10 kali di dalam Quran. Tapi dengan menggunakan kata turunannya. Ya, musibah itu kata yang diturunkan dari kata as-sabah. As-sabah itu 77 kali. Oke. 77 kali. Dan kata dasarnya sabah. Sabah itu artinya to hit the mark. Jadi biasanya kita udah pernah bahas ini sih. Kalau ada orang mana kena sasaran sabah. Makanya pelakunya yang kena namanya musibah. Oke. Paham ya? Oke. Jadi nggak ada hubungannya sama kejadian buruk tuh biasanya bala bahasa Arabnya atau haditha, ya kan? Nah, kenapa sang pencipta menggunakan kata musibah di Quran yang kemudian ditarik sebagai kata bahasa Indonesia? Esensinya sebenarnya bukan malapetakannya, diterjemahkannya seperti itu, tapi kata dasarnya adalah lo tuh lagi diarah, ditembak sesuai. Jadi apapun yang terjadi di lo, kenapa anak lo harus wafat lebih dulu dari lo? Ya, itu menyedihkan sekali cobaan itu. Ya, kenapa lo harus dipecat? Kenapa lo harus dimaki, dijelek-jelekin? Ya kan? Itu memang ditujukan ke lo supaya lo mikir. Dan tepat, nggak mungkin bisa meleset. Tepatnya itu bahkan sedemikian presisinya kejadiannya itu bukan kemarin, bukan besok, hari ini. Bukan jam 5, bukan jam 6, tapi jam 5.30. Detik ini. Dan intensitasnya kena ke lo-nya tuh sesuai dengan kemampuan lo, kapasitas lo. Dan tujuannya adalah untuk menggerakkan lo kembali kepadanya. Jadi semua kejadian ini tujuannya itu cuma satu. Bukan cuma bikin lo kuat, lebih kuat. Tadi kita udah bahas ya. Bukan bikin lo lebih moderat. Tapi lo esensinya tidak melenceng dari jalannya. Ini lagi cara lo dibalikin lagi ke jalannya. Nih, dari. Lewat kanan lo, kiri. Dari, kelewat kiri, kanan lo. Paham ya? Makanya ketika kita punya musibah atau ngejalani atau dapat musibah, biasanya langsung kita kembali kepada Allah ya. Dan sholat jadi lebih nikmat, lebih on time. Mohonnya tuh bisa nangis-nangis, sujudnya tuh bisa lama. Coba kalau dalam keadaan biasa-biasa aja lo nggak merasakan beratnya ini, ya lo Allah me good. Nggak bisa gitu lah. Kita nggak boleh punya asumsi itu. Jadi ingat ya, progres itu adalah musibah dikali hikmah. Hikmah itu apa artinya? Ini juga powerful sekali ya, Der. Kata hikmah itu sendiri sebenarnya di dalamnya ada 3 elemen. Yang pertama tuh ilmu. Ya, dan lo ingat ya, kalau kita malas menuntut ilmu, ada 3 hal yang akan terjadi kan? Dipastikan akan terjadi. Pertama, rasa kebercukupan kita ditarik. Ya kan? Kedua, yang akan ditarik itu adalah kenikmatan kita beribadah. Dan ketiga yang akan ditarik adalah nikmat-nikmat yang sudah diberikan sebelumnya. Itu ilmu, baru ilmu, Der. Baru ilmu. Ada 2 elemen lain, yaitu adil dan hak. Adil itu bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Sudah sesuai dengan apa yang mereka bisa dapatkan, nggak sesuai nggak sih yang dengan mereka harusnya dapatkan. Hak itu adalah kebenaran. Jadi gini, kalau lo udah melalui satu proses, lo nggak jadi lebih benar, lo akan dikasih lagi. Sampai lo menjadi lebih benar. Tapi untuk menjadi lebih benar, lo dikasih lagi. Lo ditembak lagi, diarah lagi. Terus aja sampai satu titik, kemudian lo kembali kepadanya. Dan lo dimatikan dalam keadaan terbaik. Itu tujuannya. Ya, ikhtiar itu kan cuman upaya kita ya. Kita nggak kontrol hasilnya. Lo punya coach, namanya kasih solusi karena secara branding emang harus begitu.
judulnya juga desainnya juga bagus, warnanya gue udah pikirin. Itu kan ikhtiar ya. Ikhtiar kata dasarnya khair, harus baik. Kalau lo di awalnya udah kasih solusi supaya gue bisa ngakalin perusahaan itu coach, karena dia suka sama ini, ya udah ngaco. Itu bukan ikhtiar. Ikhtiar tuh didasarkan pemikiran manusia, kemampuan manusia untuk memikirkan semua yang baik, dan itu dikeluarkan untuk kemudian lo dapet tantangan. Musibah itu tadi ditembak, ya kan? Ada yang nggak beres di dalam interaksi lo di dalam, terus ada yang nggak pas dalam muamalah lo. Wah, bersihin, beresin, sehingga lo dapat apa? Hikmah. Habis hikmah lo dapat apa? Progres. Habis progres, ikhtiar baru. Terus aja begitu hidup ini. Oh, ada yang menganggap progres tuh dari depan tuh. Nah, itu gimana tuh? Progres apa? Di depan langsung. Gue lagi ada progres nih. Sekarang gue udah pas banget masuk fase progres nih. Salah di situ berpikirnya seperti itu ya. Gini, langsung gitu. Progres itu menggunakan metrik apa? Ini gue menggunakan progres yang ditempelkan kepada kepada ujian, kepada tantangan, kepada musibah. Ya. Jadi progres itu tidak mungkin datang sebelum lo dapat hikmah. Walaupun secara kasat mata lo belum ngelihat ada perubahan signifikan. Ya, itu. Tapi di dalamnya mindset lo udah berubah. Nah, kebalik kalau progres itu ditempelkannya ke matrik kasat mata. Kayak progres itu diukurnya adalah kalau KPI tercapai. Progres itu diukurnya kalau perusahaan ini bisa direplikasi jadi 2 dari tadinya 1. Iya. Nah, itu boleh disebut sebagai progres, tapi progres hitungan dunia. Di depan kan soalnya kan. Di depan. Mana targetnya? Udah laris berapa? Berapa penjualannya? Rame nggak? Nah, itu gitu kan? progres terkait dengan hitung-hitungan yang kasat mata. Okay. Tapi yang gue maksud di sini adalah progres yang dikaitkan dengan pemahaman mindset lo, pemahaman kedekatan lo dengan Sang Pencipta, dan pemahaman lo tentang apa yang peran perlu lo jalankan. Salah nempatin bisa fatal juga. Fatal banget. Ya. Maksudnya kan gini, ketika ada pegawai ditanyain gimana penjualan, udah dapat berapa, ya kan? Laku berapa, omsetnya tinggi nggak? Nah, itu kan berarti kan nggak mengukur ini lagi menjalankan ikhtiar pegawainya kan, atau kitanya dan seterusnya. Taunya tuh progres dulu nih, ayo dong. Nggak bisa. Nah, sementara itu berbahaya. Iya kan, ikhtiarnya dikebelakangin berarti kan. Betul. Sementara kan kita di depan tuh lagi ikhtiar dulu nih. Dan yang lebih penting, kenapa itu dijadikan sebagai metrik? Kenapa ukuran progres lo itu juga harus jadi pertanyaan? Ya nggak? Kenapa? Karena yang namanya effort itu domainnya manusia. Tapi yang namanya result itu domainnya Allah. Dengan lo memaksakan, gue nggak mau tahu, tuh ada kata-kata itu ya, gue nggak mau tahu, by tomorrow jam 5 lo harus dapet ini. Itu lo udah ngambil domain Sang Pencipta. Dan artinya ya siap-siap aja, lo akan diuji lebih berat lagi. Gitu. Karena yang kita perlu lakukan tuh cuma sepenuh hati sih. Sepenuh hati itu bahasanya, bahasa Arabnya indah sekali, mastata'tum. Ya, mastata'tum itu artinya usaha sekuat tenaga, ikhtiar sepenuh hati hingga dihentikan oleh Allah. Atau ukurannya Allah aja udah. Karena Allah yang mengontrol domain result. Kalau itu dijalankan mudah sih, bro. Ya. Jadi ngelihat tantangan kalau dengan model seperti ini, lo bukan jadi sadomasokis ya. Oh, give me more. I want more pain. Gitu ya. Beri aku ya Allah. Enggak gitu. Tapi lo mensyukuri apapun yang terjadi pada lo. Bahkan pada saat ini ada satu kawan, anaknya lebih dulu berpulang. Ya. Dan dia melihat ini sebagai nikmat dari Sang Pencipta. Masya Allah. Karena artinya nanti pada saat dia diwafatkan dan menuju ke jannah, ada anak yang menyambut lebih dulu, buka pintu untuk dia. Maksud gue gini, itu kan kan lu gak lihat jannahnya, lu udah gak lihat anak lu, tapi lu punya pemahaman itu dalam, man. Maksud gue, dengan lu memilih untuk melihat seperti itu, itu udah satu blessing tersendiri. Kadang anaknya meninggal duluan aja, dia menganggap bahwa gue udah gagal. Kenapa sih dia duluan? Kenapa Allah Allah tuh tega? Ya kan, harusnya kan aku dulu yang lebih banyak dan bertahun-tahun di dunia ini. Anakku masih berapa sih umurnya? Nah itu kan. Dan terus aja on and on, komplain. Akhirnya hidupnya isinya cuma penyesalan. Sementara kata lawannya kata sesal itu ya syukur.
Yeah. Syukur itu artinya bisa melihat dengan viewpoint yang berbeda. Ya lo ngelihat ini sebagai satu kecelakaan lah, satu ketidakasikan ujian. Tapi ya juga lo bisa ngelihatnya sebagai nikmat yang sedang diberikan oleh Sang Pencipta. Semua urusan lo dituntaskan di dunia ini. Benar kan? Ya kan ada ulama besar Hasan Basri kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa dalam setiap ujian itu terkandung nikmat bahwa ini bisa jadi lebih buruk. Okay. Ya kan? Nikmat lo lagi dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ya kan? Nikmat bahwa ini cuma urusan dunia dan bukan urusan akhirat. Wah. Maksud gue, so apalagi? Dia cuma nanya, duitku hilang ya Imam. Apakah kau kehilangan akhiratmu? Ya, enggak sih, gue dikadalin, gue nggak ngadalin. Beruntunglah, kau ada orang yang berhutang padamu yang akan dibawa nanti. Maksud gue gini, wow, paham nggak? Kita kan, ya kita ngelihat cuman yang tadinya ada di sini hilang. Mana punya gue? Paham ya? Kita cuman mau yang kasat mata aja dan akhirnya kita stuck di situ. Kita nggak punya kapasitas untuk melihat lebih dari itu, karena kita nggak mau ngelihat lebih dari itu. Jadi semua musibah, semua tantangan yang dihadirkan buat kita percuma, karena lu udah antipati duluan. Karena lu apapun itu jangan uji saya ya Allah. Tapi nanti kalau lu di sana, lu akan bilang karena saat yang nggak tampak ditampakkan, ya, dan yang sekarang tampak dihilangkan, lu bisa ngelihat tuh value yang selama ini nggak tampak. Ya Allah, tahu gitu uji aku lebih berat lagi karena aku ingin lebih dari ini. Betul nggak? Benar. Dan ini kan masalah gimana kita mau melatih imajinasi sehat, imajinasi waras. Imajinasi lo bukan mengharapkan sesuatu yang lo nggak punya sekarang. Itu mah cemen. Kan ada istilah sesungguhnya orang yang bangkrut. Pernah dengar ya Coach? Iya kan, yang Rasulullah SAW. Bangkrutnya adalah jadi ketika dia tuh di dunia mungkin dia ngerasa dibully, dia tuh ngerasa disakiti dan seterusnya gitu kan. Dia berpikir bahwa kayak gila gue udah gak ada kebaikannya lagi berarti nih. Nah ternyata begitu dia pulang ke akhirat gitu kan, di sana ternyata ada orang yang satu persatu ngampirin, ngasih amal kebaikannya. Kayak ini loh yang tadinya gue pernah ngina lo, ini loh yang pernah lo gue bully nih. Balik buar. Ujung-ujungnya orang-orang itu pada bangkrut, taunya lo dapat pahala yang luar biasa. Itu Rasul kita nyampein itu tuh, itu hikmahnya luar biasa tuh kisah kan itu. Gini ya, lo berbuat baik ke orang kan nggak nempel di jidat lo ya. Maksudnya ting dung gitu kan, ada kelihatan barnya gitu ya. Iya. Lihat tuh dari jahat banget tuh sama orang, lihat bar merahnya tuh. Atau dari baik banget lihat tuh bar hijaunya tuh ya. Iya kan? Kan nggak gitu, itu nggak tampak. Tapi nanti suatu saat akan ditampakkan. Lo yakin aja suatu saat akan ditampakkan. Atas semua yang ditimpakan ke lo nggak percuma. Dan nggak percumanya pun bahasa itu double whammy, tau nggak? Double whammy itu lo nggak cuma dapat satu, lo dapat dua bahkan berkali-kali. Atas kesabaran lo diganjar di dunia ini. Atas kesabaran lo diganjar di tempat nanti. Lihat nggak, berkali-kali lipat buat mereka yang sabar dan bersyukur. Iya. Iya nggak? Itu poinnya tuh. Makanya kan menarik ya. Musuh kita yang abadi siapa, Dar? Siapa? Setan. Iya kan? Dan setan mengatakan, mengungkap janji, saya akan menguji mereka, aku akan menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan dapati bahwa sesungguhnya mereka bukan orang-orang. Kan gue harapannya apa kalau dari ini? Mereka adalah orang-orang yang gampang lupa, orang-orang yang gak taat. Enggak. Sungguhnya kau akan dapati mereka orang-orang yang tidak bersyukur. Apa hubungannya? Ya. Ternyata obat dari ini semua dalam menghadapi semua itu syukur. Tantangan obatnya cuma satu. Syukur. Atau suplemen yang kedua namanya sabar. Udah itu aja. Ini kalau ngomongin sabar juga rame nih Coach. Banget. Karena dia bilang katanya kesabaran itu kan ada batasnya. Hey, Ferguson. Anda Ferguson. Biasanya kan yang ngomong gini kan kayak dia wibawa banget. Dan gue tuh ada batasnya, tau gak? Sabar gue ada anak telenovela. Kelihatan banget 90-an. Ya kan biasanya kan kalau ngomong gini kan dia merasa Cecilia Maria gitu. Dulce Maria. Ya kan gitu kan. Gila, lu gak tahu aja Der. Lu tahu kan gue tuh kesabaran tuh ada batasnya, tau gak? Bisa orang-orang yang wibawa dan dia merasa paling benar. Makanya Ferguson biasanya. Ferguson ya. Iya kan. Nah gini, padahal Rasul kita ngajarin juga menarik tuh Coach. Kesabaran itu nggak ada batasnya. Nah cuma kan
ini nggak nyampe ke mereka semua, mungkin belum nyampe. Angle-angle seperti ini gimana tuh ketika tadi kan pas banget Coach Rene bahasnya sabar. Sementara Islam mengajarkan sabar itu seumur hidup. Sabar. Karena masih ingat kan nikmat yang akan kau dapatkan dengan kesabaranmu. Kalau kau bisa memutar balik waktu, kau diberikan lebih banyak supaya imbalannya lebih besar. Sekarang aja lo belum lihat hasilnya kan. Masih belum ditampakkan ke lo. Betul. Dan lo sendiri suka memandang remeh diri lo sih soal kesabaran itu tadi, dengan menempatkan batasan-batasan yang menurut lo kalau segini wajar, kalau enggak. Itulah makanya yang namanya syaitan kan bisikan maut ya. Bilang bahwa gila, lo udah maafin dia sekali gitu. Terus kita bandinginnya kan, banyak yang orang bandinginnya tuh nggak sama siapa, sama Nabi Nuh alaihissalam kan. Itu mendoakan untuk ini kehancuran untuk kaumnya. Iya, tapi kan Nabi Nuh jadi nabinya 950 tahun men. Lo baru 9 jam udah mau menghabiskan mereka semua gitu loh maksudnya. Jadi suka yang ya kalau lo mau lihat ya apple to apple lah. Iya, jadi apa yang sudah terjadi dalam hidup lo emang udah dititipkan buat lo. Kalau lo bawanya enak, diri lo juga akan lebih enak. Jadi dalam menghadapi krisis, nah ini jadi jualan dikit ya Dere. Boleh dong. Keren ya. Iya. Life Crisis, How to Deal with Meaninglessness. Ini buku wajib banget lo beli teman-teman, dan lo milikin nih. Gue minta doa nih, karena buku 1 buku 2 lagi gue bikinin workbooknya, karena banyak yang minta. Jadi supaya ada orang bisa coret-coret dan halamannya lebih banyak. Minta doanya dari amin untuk ya Rob. Pas umroh terutama nanti untuk ini. Amin. Tapi ingat ya bahwa krisis itu kan keadaan yang ketidakpastian, tantangan. Ada 3 yang harus dilakukan secara spiritual, emosional, dan intelek. Ini dibahas semua di buku kan? Ada di buku. Dan gue cuma mau bahas cepet sih. Intelek itu bahas buat rencana, kerjakan sepenuh hati, ya, dan terima hasilnya. Kemudian lo teliti hasilnya untuk ambil hikmahnya. Itu akal semua. Itu bagian dari ikhtiar. Bagian dari ikhtiar itu bukan komplain. Ya, bagian dari ikhtiar itu menerima hasil dan meneliti bisa lebih baik lagi nggak. Jadi bisa lebih baik lagi, meneliti itu bukan bentuk ketidaksyukuran. Ngapain sih lo lihat-lihat lagi? Lo nggak bersyukur. Nah salah. Ya. Meneliti apakah ada hal lain yang belum dilakukan yang bisa dilakukan lebih baik lagi, itu bagian dari ikhtiar, dan itu dibutuhkan untuk intelek dan fisikal kita. Kalau kita nggak belajar apa-apa, artinya kita nggak dapat hikmahnya. Nah, dimensi yang lebih tinggi namanya dimensi emosional. Emosional itu artinya belajar menunggangi emosi lo, bukan ditunggangi emosi lo. Yang maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau lo ada keadaan yang lo nggak suka, terima dulu kondisinya. Kalau yang lo suka udah pasti mudah terimanya ya. Naik pangkat, alhamdulillah ya Allah. Dapat jabatan jadi duta besar dari misalnya ya di New Zealand gitu misalnya. Alhamdulillah, siap-siap gue dapat amanah berat coach. Jadi duta besar ini. Alah lo seneng aja gitu kan. Itu gue nunjuk ke gue gitu ya. Amin. Ya kan? Gantiin Pak Tantowi gitu ya. Pak Tantowi Yahya ya. Nah, tapi kan kalau misalnya lo dapat rugi, deal yang tadinya udah disalamanin batal, nggak suka kan kita ya. Nomor 1 gitu. Terima dulu kondisinya. Terus akui kalau lo marah, lo akui lo marah. Lo sedih, akui lo sedih. Malah nggak berlarut itu, bukan? Enggak, justru dengan lo mengakui lo marah, lo nggak akan marah-marah. Dengan lo mengakui lo sedih, lo nggak akan depresi, karena itu sudah jadi emosi yang lo terima. Kalau lo sedih ya, Dar, siapa gue sedih. Tapi bibir lo tuh udah yang telenovela 90-an kayak geter gitu ya. Gitu ya. Iya kan? Tapi kalau lo udah mengatakan, ya gue lagi sedih coach. Oke, take your time man. Ada waktunya. Masih ingat ya kita ada 5 stages of grief. Salah satu yang paling penting adalah acceptance, terima dulu dong. Ini maksudnya di situ. Jadi emosinya lo akui, baru terakhir melalukan, bukan melakukan ya. Melalukan dengan sukacita. Melalukan tuh artinya apa? Lo sadar kok hidup lo ada yang lo kendalikan, tapi jauh lebih banyak yang lo gak kendalikan. Apa yang terjadi di depan lo ya lo terima dengan sukacita. Apapun itu. Sukacita tuh bukan happy ya. Sukacita tuh sepenuh hati. Beda ya? Beda. Sukacita tuh bukan asik, bukan gitu. Sukacita tuh ya ini sudah dijadikan untuk saya maksimalkan. Kalau yang kedua tadi tuh lebih rilis ya. Betul. Kayak lo misalnya dapetnya bubur, padahal lo pengennya nasi uduk. Lo dapet bubur,
Ya udah lo tinggal kasih aja yang dibutuhkan bubur itu supaya enak. Bukan lo marah-marah gimana caranya supaya bubur ini jadi nasi uduk. Ya nggak bisa. Ya lo terima dulu. Lo terima, lo akui emosi, baru kemudian lo melalukan dengan sukacita. Dan yang terakhir, ini yang spiritual yang membungkus semua itu atau jadi core dari semuanya. Satu, ingat Allah. Dengan lo ingat Allah, Allah akan ingat lo. Ya. Nomor 2, bersihkan hati dan tangan. Nah ini tidak, bersyukur dan bersabar. Ingat ya, syukur kata dasarnya syakaro, yang artinya diberi sedikit memberi banyak. Masa sih menurut lo Allah beri lo sedikit? Banyak banget. Cuman lo ngitungnya duit doang sih. Taunya rezeki itu duit doang. Padahal semuanya sisanya nafas, keluarga, ya dan seterusnya kan, mungkin karir atau mungkin apa segala macam. Wah ini kalau dibocorin semua kayaknya sabar aja coach. Ini buku ini tuh Bismillah. Tentang apapun dalam kita kehidupan, tentang memaknai yang tadi Coach Reni sampaikan, itu ada di, mungkin Alden bisa bantu ya Dan ya, tulis di deskripsi di bawah ini kalau teman-teman pengen beli dapetin. dikasih solusi aja. Iya di sini di bawah sini ada. Nanti buat teman-teman kalau pengen dapetin bukunya Coach Reni yang ini terusan dari yang buku yang kemarin kan, yang pertama banget 2000, yang merah. Yang merah. Ya? Terus sekarang yang putih. Ini gitu. Nah, nanti akan dibuat workbooknya untuk kedua buku itu, insya Allah dalam waktu dekat, minta doanya. Nih, klik link di bawah ini teman-teman di deskripsi nih. Ini ada berapa lagi? Terbatas nggak? Apanya? Dapetin buku ini. Stoknya terbatas nggak? Oh, silahkan mau pesan sebanyak-banyaknya, nanti kita adakan aja. Bisa ya? Bisa dong, insya Allah. Oh, Masya Allah. Gitu. Ya ramai di sini nih. Nah, cek aja di deskripsi di bawah atau enggak mungkin di link di bio kita ada nggak? Udah ada semua ya. Ini kan kalau teman-teman dapat postingan ini di Instagram, nanti mungkin bisa lihat lebih lanjut. Dan kita pengen dengar juga sih pengalaman kawan-kawan, tantangan yang sudah berlalu, tantangan yang sedang dihadapi, tantangan yang dikhawatirkan. Wow. Coba diceritain. Lo boleh cerita tantangan masa lalu. Ternyata dengan melalui itu gue sekarang tuh kayak Derry sekarang ya, tahun 2005, tahun 2010 dibentak sama Iksi gitu kan, membuat dia jadi seperti apa sekarang, cemen, lu bukan apa-apa dibandingin Melanie Ricardo gitu kan. Look where you are now gitu ya. Jadi yang udah lalu. Terus yang lu lagi hadapi sekarang, dengan lu berbagi, insya Allah akan banyak orang yang melihat itu dan mengatakan gue juga pernah kok ngelaluin yang sama. Ya, it's okay brother, it's okay sister. Itu gunanya itu kan. Dengan satu lagi yang belum terjadi, karena kerap ketakutan kita sama yang belum terjadi sedemikian besar, padahal belum tentu terjadi. Satu itu. Dan kalaupun terjadi juga nggak segitu, nggak segede itu. Iya, paham ya. Manusia gitu ya. Iya, jadi kita dipenuhi dihantui kekhawatiran untuk sesuatu yang nggak perlu. Nah kalau itu bisa ditulis, nanti kawan-kawan yang lain juga bisa berkomentar. Apalagi yang udah pernah melalui hal yang sama, kan aktif banget nih komunitasnya kasih solusi gitu ya. Tinggal dilihat dan kita nanti pilih beberapa untuk kita bacain di sini. Wih mantap. Komen aja berarti di bawah ya. Ya. Nanti kita cek, habis itu kita bahas, kita angkat kasusnya di sini. Ya. Barangkali sebenarnya gini, kepikiran juga by phone kali coach ya, sekali ya. Boleh, lucu juga tuh. Seru tuh. Ya, jadi nggak cuma sekedar bacain doang, atau mungkin teman-teman ya nanti kita set lah kreatifnya boleh. Seperti apa. Cakep banget. Iya kan? Jadi nanti misalnya via back to radio days. Ngomongin Iksan Akbar, Melanie, gue kepikiran itu. Caller. Jangan telepon mereka. Next week kita bahas ya. Coach kasih solusi.